ingin saudara pahami baik-baik, yaitu cara beroperasi atau cara saudara bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Seperti sebuah mobil, saudara, kalau saudara isi bahan bakar, saudara kasih dia tenaga. Untuk apa mobil kalau diberi bahan bakar terus tidak dipakai untuk bergerak, untuk berjalan, ya, untuk beroperasi? Sebuah mesin ada bahan bakar adalah untuk beroperasi, untuk bergerak, untuk berjalan, bukan untuk diam, ya. Jadi saya ingin saudara pahami, saudara penuh Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, sudah didiami oleh Roh Kudus, saudara dimateraikan oleh Roh Kudus, dan saudara diurapi oleh Roh Kudus. Itu ada tujuan. Katakan ada tujuan. Judul kita hari ini masih ingat apa? Judulnya apa? Beroperasi. Apa? Beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Ada banyak kejadian di mana pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dilanjutkan oleh karena beberapa kesalahpahaman. Ada bahkan banyak orang sekarang menolak pekerjaan Roh Kudus karena pengalaman traumatis atau terluka oleh karena ada orang beroperasi dalam karunia-karunia, tetapi lebih banyak bukan hasil membangun, tetapi lebih banyak kepada merusak. Sehingga ketika fenomena ini terjadi, orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang tidak pengen tercemar, itu terseret atau dengan tanpa mereka sadari tergiring kepada satu situasi yang akhirnya mereka menolak manifestasi dari karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga tidak sedikit maksud saya orang yang jadi apatis, jadi pesimis. Apatis itu masa bodoh, pesimis tidak menganggap itu sesuatu yang menggairahkan. Bahkan ada yang sekarang sudah menjadi sinis, ya, parah kalau sudah sinis, ya, sudah antisipasi yang sifatnya kritis tapi destruktif. Maaf ini istilah-istilah. Antisipasi atau antipati itu artinya tidak suka lagi, kemudian mengkritik. Setelah mengkritik, kritiknya bukan konstruktif atau membangun, tetapi kritik yang destruktif atau merusak. Nah, untuk itu kita perlu memiliki pemahaman yang alkitabiah. Sampai situ tentang Roh Kudus. Saya sudah bilang sampai situ luar biasa. Haleluya. Jadi ketika kita beroperasi dalam karunia Roh Kudus, kita perlu tahu apa yang Tuhan mau. Kita perlu tahu apa kehendak Tuhan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sebab jika tidak, maka akan banyak orang tersandung, akan banyak orang kecewa, dan saya termasuk salah satu yang mengamat-amati. Ada banyak orang sudah terpolarisasi atau sudah terkotak-kotak. Ada yang menggandrungi karunia-karunia sampai segala sesuatu mau ke gereja pun masih tanya Roh Kudus. Ada yang antipati terhadap Roh Kudus sampai semua aktivitas pekerjaan roh dihina. Bahkan itu di depan umum dilakukan oleh beberapa orang. Saya tidak ingin jemaat ini seperti itu. Karena salah satu kekayaan sorga yang Tuhan beri sejak dia naik ke sorga adalah
Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Jadi Tuhan memberi kita Roh Kudus bukan sebagai teori saja, bukan sebagai pribadi saja, bukan sebagai Allah saja, tapi sampai pada level dia bermanifestasi melalui kita untuk gereja dibangun, untuk dunia disadarkan, dan untuk iblis dikalahkan. Haleluya. Untuk gereja dibangun, kita diberi karunia-karunia untuk gereja dibangun. Kemudian kita bisa mengalahkan dunia, kita bisa mengalahkan iblis dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Kita baca dulu Kisah 1 ayat 8, dan kita akan nanti baca bergantian. Kisah 1 ayat 8. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kamu akan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kapan Roh Kudus turun? Kapan dia turun? Saat hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu saat Roh Kudus turun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin saudara pahami bahwa yang Tuhan beri di Kisah 1 ayat 8 tadi, Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima apa? Kuasa. Bisa tambah volume ini, bawahnya. Kisah 1 ayat 8 akan menerima Kuasa. Bahasa Yunani bilang al dan sense dunami dan bertontos terus menerima kuasa. Kuasa ini bahasa Inggrisnya power. Kemudian bahasa Yunaninya dunamis. Ada di dalam Yohanes, saya kasih perbandingan di Yohanes 1 ayat 12 ada kata kuasa. Yohanes 1 ayat 12, coba baca. Yohanes 1 ayat 12. Silakan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada kata kuasa? Ya, kata kuasa sini bukan kata yang sama dengan yang di sana, karena di sini adalah bahasa Yunaninya adalah exousia. Makasih saudara masih mengingat. Tandanya saya mengajar tidak sia-sia. Haleluya. Berkali-kali saya mengajar dan ada yang ingat. Baik terden. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ini kuasa eksosia, dia punya arah kepada hak atau right. Kamu punya hak jadi anak Allah. Tapi kalau sini power. Dari kata dinamis ini ada muncul kata dinamo. Ada muncul kata dinami. Dan ada muncul kata dinamika. Ada muncul merek truk Daimler. Jadi dari apa yang saya tangkap dalam Kisah pasal 1 ayat 8, kalau saudara Roh Kudus turun atas kamu, itu ada tujuan supaya kita menjadi apa? Ayat 1 pasal 1 ayat 8, supaya kita menjadi saksi. Saudara tanpa kalau dengan Roh Kudus saudara akan jadi saksi untuk memberkati kota, memberkati masyarakat. Bersama Roh Kudus kita akan jadi saksi. Ya. Tanpa Roh Kudus kita akan siksa. Ya. Haleluya. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingat baik-baik bahwa kuasa ini
diberikan dalam bentuk, kalau power dalam bahasa hari-hari apa? Kekuatan, ya. Kekuatan. Jadi kalau Roh Kudus ada, kita kuat. Ya. Kalau Roh Kudus tidak ada, kita lemah. Jadi kalau saudara mulai lemah, itu tanda Roh Kudus saudara sudah tidak aktifkan lagi. Ya. Kalau saudara tidak lagi bergairah, itu tanda itu Roh Kudus sudah mulai abaikan, mulai melupakan dia. Jadi kalau ada orang tidak bersemangat dengan Tuhan, Roh Kudusnya mungkin dia sudah mulai sepelekan. Tapi kalau kita tetap bersemangat dengan Roh Kudus, kita tetap bergairah, itu tandanya bahwa Roh Kudus sedang aktif dalam kita. Amin. Nah, untuk beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus, saya ingin saudara pahami paling tidak ada 3 hal, ya. Ini operasinya. Ini karunia, saya bagi, ada karunia primer. Karunia primer, ada karunia sekunder, katakanlah begitu, ya. Tapi di dalam situ ada keseimbangan, adalah karakter. Ada karakter. Dan ini adalah satu paket. Kalau saudara beroperasi tanpa karunia Roh Kudus, saudara akan pakai, saudara punya ini turun-turun. Cek. Jadi PLN memberi kita contoh bahwa tanpa power, tanpa tenaga, electrical power, kita akan naik turun. Oke, sebelum lanjut, saya ingin saudara melihat ada beberapa tempat, ada karunia-karunia. Karunia primer itu terlihat di 1 Korintus pasal 12. Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Haleluya. Nomor 7 tadi apa? Nomor 7 membedakan. Bedakan roh. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan tafsir roh. Bahasa roh, tafsir, terjemahkan bahasa roh. Ini ada 9. Ini yang dikenal dengan karunia primer atau karunia yang orang Pentakosta pertama kali kenal. Orang Pentakosta pertama kali kenal di karunia ini. Jadi kalau aliran Pentakosta klasik, mereka kuasai ini. Makanya mereka selalu padankan 9 karunia, 9 buah roh, dan seterusnya. Itu ada istilah khusus karunia
9 karunia. Tapi berhubung dengan progresif illumination progresif, maka telah ditemukan atau telah didaftarkan ada karunia sekunder yang menurut versi saya menuliskannya, ada beberapa yang saya tidak masukkan karena para ahli menambah sampai sekian banyak, tapi saya batasi dulu untuk beberapa poin, yaitu dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan Kristus. Roma pasal 12 ayatnya ke-16 sampai 18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang Roma 12 ayat 16 sampai 18 itu. Iya, Terus ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Salah saya 6 sampai 8. Jangan pakai belas. Nomor 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk penubuhan, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Semangat. Amin. Jadi tadi mana? Roma berapa? 12 ayat 6 sampai 8. Kalau banyak di otak jadi banyak tertambah. 6 jadi 16. Oke. Saudara sudah lihat saya mendefinisikan ini sebagai karunia primer, karunia sekunder. Nah, di bagian lain ada pembagian yang mengatakan ini karunia pelayanan, ini karunia jawatan atau fungsi. Ini karunia pelayanan, ini karunia fungsi orangnya. Kalau ini pekerjaannya, ini orangnya, ya. Ini pekerjaannya, ini orangnya. Tapi ini karunia sekunder dan primer berbeda karena operasi